Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menjadi umat-umat-Mu yang menurut, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada hari ini, Minggu 7 Desember 2025, berjudul Sebagian Orang Akan Memilih Pemberontakan Daripada Penurutan. Tema kita terdapat dalam Matius 25 ayat 32 dan 33 yang berkata, "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya." Dunia di bawah pelatihan setan telah memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang telah ia rencanakan, menempatkan pemberontakan di tahta pengadilan dan memanggil Sang Pencipta langit dan bumi untuk dihakimi menurut penghakiman manusia. Agen-agen setan memperhadapkan Allah dengan kehendak manusia. Dalam pertikaian besar terakhir, manusia akan mencoba untuk menghadapkan Allah di hadapan tahta pengadilan mereka dan menjatuhkan hukuman terhadapnya, menghakimi hukumnya dengan standar dunia. Namun, penguasa tertinggi akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Seluruh sorga telah memperhatikan gerakan ini. Kemudian setiap orang akan memiliki kesempatan untuk memilih di pihak mana mereka akan berdiri. Semua orang sedang menentukan nasib mereka sendiri saat ini. Allah membawa terang firman-Nya ke hadapan dunia, tetapi ada orang-orang yang memilih pemberontakan daripada ketaatan, dan keputusan ini akan berlaku selamanya. Orang berdosa dengan sukarela berpaling dari beginilah firman Tuhan kepada pernyataan setan yang menyesatkan. Bukankah Allah telah berfirman? Bukankah Ia telah menyajikan di hadapan pikiran manusia motif-motif yang harus tertanam dalam hati manusia? Dalam perlawanan mereka, mereka memberontak terhadap firman, kuasa dan otoritas Allah, dengan mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan Anda memihak. Sebuah upah ditawarkan kepadamu jika kamu taat, terhubung dengan Allah sebagai putra dan putrinya. Di sisi lain disajikan adegan penghakiman. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, penghakiman akan berlangsung. Dan kitab akan dibuka, dan setiap orang akan dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dunia akan dihancurkan kembali seperti oleh air bah, bukan oleh air, melainkan oleh api. Para ayah dan ibu harus menyadari tanggung jawab mereka. Jangan sampai dengan tindakan mereka sendiri, mereka mendorong pemberontakan pada anak-anak mereka. Kita merasakan jauh di lubuk hati kita bahaya yang kita hadapi di akhir zaman ini. Namun Tuhan melihat, Dia memahami segala kebutuhan kita.
Jika dibiarkan sendiri, kalian tidak akan pernah menggunakan akal budi kalian dengan benar. Namun Tuhan tidak akan membiarkan kalian sendiri. Dia mengikuti kalian melalui Roh Kudus-Nya. Dia menyerahkan pokok bahasan ini kepada kalian. Dikutip dari manuskrip 10A tahun 1898. Demikian renungan pagi kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah penurutan itu? Di Acts of the Apostles halaman 506 paragraf 2 berkata, penurutan adalah perintah tertinggi dari akal budi dan hati nurani. Artinya, yang memerintahkan kita untuk menurut adalah hati dan pikiran kita. Oleh karenanya, apa yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita, apa yang kendalikan hati dan pikiran kita yang menentukan apakah kita menurut atau tidak. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 97 paragraf 3. Penurutan sejati adalah perwujudan dari sebuah prinsip batin. Prinsip ini bersumber dari kasih akan kebenaran, kasih akan hukum Allah. Penurutan adalah perwujudan dari apa yang terjadi dalam batin kita. Itulah sebabnya tadi itu adalah perintah dari hati dan pikiran kita. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis pada hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan hidup seperti Dia hidup. Melalui Nabi, Dia, yaitu Yesus, menyatakan tentang dirinya, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini yang mengasihi hukum Allah dan menurutinya dengan sempurna adalah Yesus Kristus. Karenanya kita perlu Roh-Nya Kristus berkuasa dalam hati dan pikiran kita, agar penurutan akan hukum Allah adalah hidup kita. Jadi, agar kita dapat menurut kepada hukum Allah, kita harus menurut kepada pekerjaan penurutan Yesus dalam hati kita. Menurut untuk menurut. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers halaman 226 paragraf 2. Penurutan merupakan tanda sejati dari kemuridan. Sebab harus mau menurut untuk menurut, yaitu menurut kepada Yesus untuk menurut kepada Bapa. Sekarang, bagaimana dengan pemberontakan? The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 363, paragraf 4, berkata, karena pemberontakan sama saja dengan dosa ilmu sihir, dan keras kepala sama saja dengan kejahatan dan penyembahan berhala. Artinya, pemberontakan ini bukan pekerjaan roh ilahi dalam hidup kita, tetapi pekerjaan si jahat. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 12 September tahun 1893 paragraf 21. Pemberontakan terhadap hukum Allah yang kudus akan segera terjadi. Namun pemimpin sejati dari semua pemberontakan ini adalah setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Manusia akan tertipu dan akan meninggikannya ke tempat Allah dan mendewakannya. Jelas bahwa yang namanya pemberontakan adalah dari setan. Oleh sebab itu ingat, penurutan adalah pekerjaan Kristus dalam hati dan pikiran kita, dan pemberontakan adalah pekerjaan setan dalam hidup kita. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 348 paragraf 3. Semua orang sedang menentukan nasib mereka sendiri saat ini. Allah membawa terang firman-Nya ke hadapan dunia, tetapi ada orang-orang yang memilih pemberontakan daripada ketaatan atau penurutan, dan keputusan ini akan berlaku selamanya. Orang berdosa dengan sukarela berpaling dari beginilah firman Tuhan kepada pernyataan setan yang menyesatkan. Bukankah Allah telah berfirman? Bukankah Ia telah menyajikan di hadapan pikiran manusia motif-motif yang harus tertanam dalam hati manusia? Dalam perlawanan mereka memberontak terhadap firman, kuasa, dan otoritas Allah.
Israel berontak dan meskipun sudah diamarkan, diingatkan berulang-ulang kali, tetapi tetap saja berontak. Akhirnya Israel ditolak. Oleh sebab itu, jika mau selamat, menurut. The Review and Herald tanggal 18 Maret tahun 1875 paragraf 3 berkata, jalan penurutan adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Artinya, penurutan itu adalah Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Karenanya, kehidupan penurutan adalah kehidupan Yesus yang dihisapkan ke dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya renungan pagi hari ini menutup dengan berkata dalam Christ Triumphant, halaman 348 paragraf 6. Jika dibiarkan sendiri, kalian tidak akan pernah menggunakan akal budi kalian dengan benar. Namun, Tuhan tidak akan membiarkan kalian sendiri. Dia mengikuti kalian melalui Roh Kudus-Nya. Penurutan bukan pekerjaan diri kita, tetapi pekerjaan Roh-Nya Bapa yang dikaruniakan kepada kita melalui Anak-Nya. Roh-Nya Kristuslah yang mengerjakan penurutan dalam hidup kita. Karenanya, menurut untuk menurut. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk menurut agar dapat menurut. Kami harus menurut kepada anak-Mu ya Bapa, agar kami dapat menurut hukum-Mu ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami dapat hidup sebagaimana Kristus hidup, menurut akan hukum-Mu dengan sempurna. Dan kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, agar banyak orang datang kembali kepadamu dan menurut kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.